Jadi RUU Sisdiknas itu jauh lebih penting kalau menurut saya daripada undang-undang IKN itu sendiri harusnya. Jadi harusnya presiden itu dengan full of attention, full of concern terhadap rancangan ini, karena undang-undang Sisdiknas ini menentukan bagaimana SDM Indonesia 5, 10, 15 tahun ke depan. Pak Presiden ini nggak mengetahui tentang adanya rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, ini padahal ini udah dari sejak bulan Maret kalau nggak salah ya. Dan pernah juga ada polemik tentang diksi madrasah yang tidak masuk dalam undang-undang tersebut. Begitu. Nah, tapi ini poinnya adalah tentang apakah rasional kalau misalnya Presiden tidak mengetahui sama sekali dari mulai istilahnya niatan untuk merevisi ini kan tentunya harusnya sudah diketahui sejak awal begitu. Nah, menurut Bang Matur atau Pak Mus dulu nih mau menambahkan? Sebelum ke Bang Matur ya menanggapi, kalau saya sih apa ya, lucu gitu. Maksudnya di era yang teknologi serba canggih gini, Presiden tidak tahu gitu loh. Maksudnya kan ini undang-undang yang pemerintah buat, tapi mungkin secara detail tidak tahu, tapi mestinya kan sudah bisa disampaikan. Ya, ini kan Presiden itu tidak tahu sama sekali dan menurut Mensesnek gitu, memang ini belum waktunya untuk disampaikan ke Presiden gitu ya. Sementara masyarakat sudah mengetahui ya. Harusnya kan wacana ini memang sejak awal sudah ada wacananya dulu gitu kan. Udah disampaikan. Jadi niatan untuk membuat RUU Sisdiknas ini. Tapi ini Presiden sama sekali tidak tahu, sementara pihak lain sudah mengetahuinya lebih dulu begitu. Nah, ini bagaimana menurut Bang Matmur? Ya, ini kan kekonyolan dalam pemerintahan ya. Bagaimana mungkin presiden bertemu dengan satu kelompok masyarakat yang dibahasnya itu ternyata tentang satu perubahan undang-undang Sisdiknas, di mana kemudian presiden menyampaikan saya nggak tahu gitu. Kan harusnya dalam protokol kenegaraan itu kalau ada satu asosiasi atau kelompok masyarakat ya, mungkin dalam hal ini adalah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, kan sudah mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan bersama dengan presiden ini kan. Jadi presiden harusnya lebih antisipatif gitu loh. Nah, ternyata dalam kesempatan ini Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia ini kaget gitu loh. Kok presiden tidak mengetahui proses perubahan undang-undang Sisdiknas? Nah, padahal maksud mereka hadir itu ya diantaranya mempertanyakan bagaimana RUU Sisdiknas itu. Nah, ini kan menurut saya ada kekonyolan dalam bernegara ya. Saya katakan kekonyolan karena negara yang benar ini nggak begini cara mengelolanya gitu loh. Bahwa kemudian presiden punya banyak prioritas, ya Menteri Pratikno mengatakan belum saatnya untuk disampaikan kepada presiden. Ya kalau kemudian Pak Pratikno beranggapan bahwa ini belum saatnya disampaikan kepada presiden, harusnya pertemuan dengan APPI juga belum saatnya juga. Kan ini kan hal yang jadi apa istilahnya kekonyolan dan memalukan gitu loh, ya kan? Nah, ini yang perlu saya kira diperbaiki ke depan ya, jangan sampai ada satu kelompok masyarakat ya ingin ketemu dengan satu topik tertentu tidak disiapkan dengan baik, malah kemudian jawabnya saya nggak tahu. Waduh, itu menurut saya konyol banget itu. Dan jawaban dari Menteri Pratikno juga gitu, ini belum sampai bla bla. Artinya dengan apa ya, teknologi sudah canggih gitu loh. Memangnya para menteri ini presiden nggak punya grup WA gitu kan, setidaknya gitu misalnya update informasi di lain protokoler ya, di luar protokoler kan semestinya ini hal yang sangat cepat, apalagi kan sudah orang lain saja sudah tahu gitu loh, masa presiden tidak tahu kan? Ya, betul menurut saya memang ya di luar tentang kecanggihan informasi ya, saya kira memang sebelum pihak lain tahu tentunya wacana ini sudah dibangun sejak awal gitu ya. Karena semua yang dilakukan yang di bawah presiden itu kan tentunya harus sepengetahuan begitu ya. Ini sebuah hal yang aneh menurut kita. Nah, ada tambahan lain? Saya kira gini juga ya, kenapa presiden tidak tahu ya?
dan kemudian Pak Pratikno menjawab dengan satu istilahnya beliau yang pasang badan, ini bisa jadi Pak Pratikno ingin melindungi Pak Presiden. Ya. Oh, mungkin karena Presiden belum tahu dari Pak Pratikno. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah ketidaktahuan ini menjadi satu sinyal bahwa jangan-jangan Presiden itu tidak konsen terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional. Karena kita tahu bahwa RUU Sisdiknas ini ya, ini kan menjadi kontroversi karena adanya isu penghapusan dana BOS untuk madrasah. Nah, tentunya kalangan madrasah itu menjadi khawatir loh. Kok kami dihapuskan dana BOS-nya sementara dari level lain tidak gitu. Nah, kalau Presiden ini concern kan Presiden harusnya tahu lah ini menjadi isunya, dan saya kira RUU Sisdiknas kalau Presiden belum membaca ini kan dari sisi pemerintah ya harusnya di hold dulu. Jadi minimal ada poin-poin yang Presiden note dulu, baru kemudian itu disampaikan menjadi polemik di publik gitu. Ini kan terbalik gitu loh. Jadi seolah-olah memang ini satu sinyal bahwa Presiden ini tidak terlalu paham dan juga tidak tertarik dengan isu pendidikan. Saya kira kalau dengan narasi saat ini yang Pak Presiden sangat antusias dalam melakukan pembukaan IKN misalkan dengan Kendi Nusantara, begitu antusias dengan jalan tol, begitu antusias melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, meninjau infrastruktur. Tetapi Presiden jangan lupa bahwa infrastruktur itu adalah bagian kecil dari tugas kepala negara, kepala pemerintahan. Ya, penyelenggaraan mencerdaskan kecerdasan umum, mencerdaskan masyarakat itu juga tugas dari Presiden. Ya, itu juga harus menjadi concern Presiden. Jadi RUU Sisdiknas itu jauh lebih penting kalau menurut saya daripada undang-undang IKN itu sendiri harusnya. Jadi harusnya Presiden itu dengan full of attention, full of concern terhadap rancangan ini, karena undang-undang Sisdiknas ini menentukan bagaimana SDM Indonesia 5, 10, 15 tahun ke depan. Ini jadi sangat krusial. Buat apa infrastruktur bagus-bagus kalau orang-orang yang hidup yang menggunakan infrastruktur itu talentnya, otaknya tidak mengikuti kecanggihan dari infrastruktur. Ya, jangan sampai nanti jalan tol yang digunakan untuk menggunakan truk-truk logistik, ya, itu jalan tol itu jadi digunakan untuk membawa angkutan yang menggunakan kuda misalkan, gitu ya. Jadi ini saya kira perlu ada satu pengingatan ya kepada Presiden bahwa harusnya concern yang paling tinggi itu adalah pengembangan SDM dibandingkan infrastruktur. Prioritas pemerintah itu di tahun 2019 sebelum COVID itu sudah menempatkan SDM, ya, pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan setelah infrastruktur. Tapi nyatanya itu hanya sekedar lip service saja ya. Undang-undang Sisdiknas sudah dirancang, sudah menjadi polemik di publik. Ternyata kepala negaranya belum dapat informasinya. Waduh, itu menurut saya kekonyolan ya dalam bernegara gitu. Sangat memalukan kalau menurut saya. Oke, baik. Oke, saya kira udah clear ya untuk topik yang ini. Jangan lupa pemirsa like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel